Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran 5, benda hidup dan tak hidup di sekitarku, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di gambar kalian bisa melihat di situ ada burung yang mempunyai anak burung ya. Kemudian seorang ibu yang mempunyai anak, dan juga ada pohon pisang yang memiliki tunas. Nah, itu merupakan ciri bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Artinya apa? Mereka bisa meneruskan keturunannya ya. Nah, sekarang Bu Amri akan membacakan teks di bawahnya ya. Kalian simak bersama-sama. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut, Bu Guru akan mengecek kata-kata yang kalian sudah pahami artinya dan juga kata-kata yang kalian belum paham artinya ya. Coba, apa kalian sudah mengerti apa tadi artinya berkembang biak? Benar, arti berkembang biak itu adalah ciri makhluk hidup untuk memperbanyak jumlahnya atau untuk mendapatkan keturunan ya. Misalnya ayamnya bisa mempunyai anak ayam. Kemudian tumbuhan pun juga merupakan makhluk hidup, karena itu mereka juga bisa memperbanyak jumlahnya. Misalnya pohon pisang itu nanti akan bertunas yang nanti akan menjadi pohon pisang ya. Nah, bagaimana dengan keturunan? Apa anak-anak sudah tahu artinya keturunan? Ya, artinya keturunan itu berarti anak ya, atau penerus. Nah, artinya berarti misalnya dari seorang ibu, dia akan melahirkan keturunan, artinya melahirkan anak-anaknya ya. Lalu ada kata memperbanyak. Anak-anak tahu tidak artinya memperbanyak? Memperbanyak itu artinya menjadi lebih banyak ya. Tadinya baru satu, kemudian diperbanyak, itu artinya menambah jumlahnya. Bagaimana dengan kelestarian? Anak-anak mengerti tidak artinya kelestarian? Nah, kelestarian itu berarti keberadaannya yang terus menerus ya. Jadi kalau misalnya nih pohon pisangnya tidak ada tunasnya, maka pohon pisang itu akan punah ya kan, tidak akan ada buah pisang lagi. Nah, karena itu kelestarian itu artinya untuk mempertahankan agar selalu ada atau selalu terjaga, seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah diskusikan. Nah, nanti tugasnya anak-anak, kalian bisa mencari informasi mengenai kata-kata tersebut. Kalian bisa mencarinya di Google atau mungkin di kamus ya. Atau kalian berdiskusi dengan ayah dan ibumu. Nah, sekarang tugas kalian berikutnya, buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Nah, jadi masih ingat ya yang namanya kalimat itu apa? Kalimat itu berarti rangkaian kata-kata yang membentuk satu makna yang utuh, yang bulat gitu ya. Jadi itu kompak tuh kata-katanya ya. Mau menerangkan sesuatu, menerangkan apa gitu ya. Nah, sekarang misalnya gambar pertama. Di situ ada gambar burung. Burungnya mempunyai anak burung. Nah, bagaimana kira-kira kalian mendeskripsikan gambar tersebut? Kalau contoh dari Bu Guru misalnya, burung berkembang biak dengan bertelur. Telur burung menjadi anak-anak burung.
Nah, bagaimana kalimat kalian? Apa kalian suka kalimat Bu Guru? Silakan kalian buat kalimatmu sendiri ya. Atau kalian ulangi kalimat dari Bu Guru. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Bagaimana ya kita mendeskripsikan atau menggambarkan, menceritakan gambar itu? Nah, kalau kalimat Bu Guru, seorang ibu melahirkan anaknya dan sangat menyayanginya. Nah, bagaimana kalau kalimat kalian? Silakan kalian berlatih ya. Berikutnya tentang pohon pisang ya. Nah, kalau kalimat dari Bu Guru seperti ini nih. Pohon pisang berkembang biak dengan bertunas. Nah, jadi nanti pohon pisangnya ada tunasnya yang akan menjadi pohon pisang baru. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa memahami kalimat yang Bu Amri berikan ya. Nah, berikutnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Tadi sudah tahu ya artinya berkembang biak, artinya menambah jumlahnya. Jadi ayam itu menambah jumlahnya dengan cara mereka bertelur. Dari telur itu akan menetas menjadi anak ayam. Nah, ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Nah, anak-anak, coba kalian lihat di sini ya. Telurnya sudah dikelompokkan dalam kelompok puluhan. Satu kelompok puluhan ada di dalam keranjang besar. Nah, untuk yang satuan ditempatkan di keranjang kecil. Nah, jadi kita menghitungnya tinggal mudah itu ya. Kita hitung dulu yang kelompok puluhan. Itu satu keranjang besar isinya 10. 10 tambah 10 berapa? 20. Lalu ditambah keranjang di bawahnya satu lagi. Ditambah 10 berarti 30. Kemudian ditambah satu keranjang lagi menjadi 40 ya. Jadi puluhannya ada 40. Bagaimana dengan satuannya? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi tinggal mudah kita menghitung keseluruhan itu. Jumlahnya ada 40 ditambah 7 sama dengan 47. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan kalau kita mengelompokkan barang-barang atau benda-benda yang banyak itu ke dalam kelompok puluhan. Nah, itu akan mempermudah kita dalam menghitung ya. Nah, sekarang kalian akan berlatih soal di bawahnya. Coba kalian perhatikan di sini ya. Di sini juga sama seperti tadi ya. Jadi, di sini kita menggunakan kubik-kubik ya. Nah, kalian perhatikan di situ. Kelompok puluhannya ada 4 puluhan. Puluhannya ada berapa? Ada 4. Artinya 10-nya itu ada 4. Kemudian satuannya ada berapa? Ada 7. Jadi kita beri arsir 7 kotak saja ya. Nah, kemudian jadi ketemu deh 47 itu sama dengan 40 ditambah 7. Nah, karena 4 itu tadi adalah kelompok puluhan, maka kita katakan 4 menempati puluhan. Nah, sedangkan 7 itu tadi satuan, jadi 7 menempati satuan. Mengerti ya? Jadi 4 puluhan dan 7 satuan. Nah, Bu Guru yakin kalian bisa mengerjakan soal berikutnya. Nah, nanti kalian bisa mengarsirnya ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Jadi di sini ada 6 puluhan dan 6 satuan, ya kan? Kemudian yang 75 berarti ada 7 puluhan dan 5 satuan. Berikutnya 89. Artinya 8 puluhan dan 9 satuan. Seperti itu ya anak-anak. Nanti silakan kalian praktekkan salah satu di rumah. Bilangannya bisa kalian tentukan sendiri ya. Nanti kalian buat kubik-kubiknya ini digambar. Lalu nanti kalian beri arsir sesuai dengan
bilangan yang diminta. Kemudian kalian tentukan atau kalian sebutkan yang mana puluhannya, berapa puluhan, dan yang mana satuannya atau berapa satuannya. Nah, anak-anak super selalu bersemangat dalam belajar. Kita tutup dulu penjelasan Bu Guru hari ini. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.